Halo, masih dengan Laili Hasanah Novia Putri di sini. Kita masih di program Bitalk Banjarmasin Pos Bicara apa saja. Masih dengan narasumber yang luar biasa dan menginspirasi sekali. Pada hari ini di segmen pertama dan kedua kita sudah bicara seru, menarik, panjang lebar, juga nggak kerasa ya. Bunda-bunda yang hadir di sini. Dan tadi terakhir Laili sudah berbincang dengan Bunda Helda ya, Bunda Helda ya. Nah tadi kalau kita dengar bersama itu experience yang luar biasa dari Bunda Helda. Nah sekarang dari Bunda Ica, join sejak tahun 2021, masih di era COVID-19. Yang juga ini, wow, ini tantangannya semakin luar biasa sebelum ada pandemi tentunya. Nah, bagi Bunda Ica sendiri ada punya pengalaman unik atau pengalaman menarik apa nih selama join dari tahun 2021 ini? Kalau saya sih merasa secara pribadi ya, sejak bergabung dengan tim yang luar biasa ini, saya merasakan banyak hal positif nih yang saya rasakan. Terutama dalam pengasuhan anak ya. Jadi namanya kita juga sebagai orang tua, tidak hanya sebagai guru ya Bu Helda. Tentu sekolah untuk orang tua itu kan nggak ada ya Mbak Laili ya. Belajar secara alami. Belajar secara alami, dan ternyata setelah terjun langsung ke lapangan kita melihat begitu banyak tingkah laku anak-anak ya di sekolah. Itu juga ternyata bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita pribadi nih sebagai orang tua gitu. Bagaimana sih kita mendidik anak kita dengan baik, yang gak harus marah-marah misalnya, tapi bagaimana cara menegur anak yang baik agar dia bisa tidak meninggalkan trauma ketika dia kecil, seperti yang mungkin kita rasakan dulu ya. Ketika kita kecil dulu banyak sekali tuh trauma-traumanya gitu, dan rasanya tuh pengen banget memutus hal itu gitu. Dan ternyata guru-guru juga merasakan hal yang sama gitu. Secara langsung maupun tidak langsung. Jadi baik dari pengajaran yang saya bilang tadi, anak-anak begitu banyak rupanya ya. Ketika kita mendapatkan kegiatan ini, kegiatan positif ini, kita bisa mendidik anak dengan cara yang lebih baik gitu. Kemudian anak-anak juga bisa menunjukkan hal itu dengan ya tadi contohnya seperti kata Bu Helda, tidak hanya di sekolah. Dan itu yang saya rasa tidak ternilai harganya. Karena ini kita seperti menyemai benih-benih nih di Indonesia. Ketika kita bisa menyemai benih-benih ini dengan baik, kita pupuk, dia tumbuh menjadi bakal-bakal pohon, bakal-bakal tunas-tunas yang berkualitas baik, maka itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Itu luar biasanya. Sangat berharga ya. Sangat berharga. Itu mungkin tidak bisa saya temukan gitu ketika saya berada di tempat lain. Luar biasa Mbak Citra. Terima kasih banyak nih sudah diajak bergabung. Ya, dan itu ya yang pasti yang pengalaman paling nggak bisa dilupain ya dari Bunda Ica. Apalagi juga bertemu dengan karakter anak yang beragam rupanya. Dari sekian usianya, mungkin seumuran boleh ya, tapi karakter sudah pasti berbeda ya Bunda Ica ya. Apalagi saya kan kebetulan nih tidak hanya di sini ya, tidak hanya di Banjarmasin, Batola, Kabupaten Banjar, tapi juga kadang ke Kota Baru, Tanah Laut, ke Lahat Sumatera Selatan. Itu mungkin kalau kita lihat-lihat tuh, waduh jauh banget perjalanan gitu kan. Jaraknya. Capek misalnya, jaraknya. Kita pernah yang di Lahat itu. Di Lahat. Iya, betul. Itu jaraknya lumayan. Tapi ketika saya bertemu dengan wajah-wajah imut itu, ya, keceriaan, itu nggak kerasa Mbak capeknya, benar. Itu bahkan menjadi obat untuk saya gitu. Kelelahan itu tidak terasa ketika kita bisa melihat senyum-senyum bahagia anak-anak itu. Gemesin banget ya. Banget. Celetukannya itu yang benar-benar saya nantikan ya, ketika mereka misalnya liburan, atau misalnya pas ketika saya ke sekolah, anak ini nggak masuk, sepi banget ya Bu gitu ketika anak ini nggak ada. Karena udah terbiasa ya dengan tingkah laku mereka seperti itu. Nah, kemudian tadi seperti yang Bu Citra dan Bunda Ica bahas bahwa memang program terakhir di Lahat ya? Iya, kita sampai ke Lahat sih. Jadi kalau boleh dikasih tahu nih buat Sobat Bipos, Bu Citra, programnya ini jalannya di Pulau Kalimantan sama di Sumatera ya? Sumatera. Oke, kalau di Kalimantan Selatan sendiri?
Itu jalannya di daerah mana aja nih Bu Citra? Oh, kita ada di 11 kabupaten. Jadi kita tuh kalau di daerah selatan itu kita ada di Banjarmasin Batola, kemudian ada di Tanah Laut dan Kota Baru yang nyebrang pulau itu. Terus udah sampai ke wilayah pesisir nih ya? Iya, pesisir. Kemudian di daerah mulai agak ke utara kita ada di Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan gitu kan. Dan kemudian ada di Barito Timur, Barito Selatan, Murung Raya. Oke, juga di Kalimantan Tengah juga ada ya? Iya. Gitu. Dan di Sumatera Selatan di Kabupaten Lahat. Jadi total sebenarnya ada di 12 kabupaten sih kita. Ini menarik sekali dan juga sangat inspiratif Bu Citra ya. Semoga kedepannya bisa menjangkau seluruh wilayah di Republik Indonesia. Amin. Agar semua generasi-generasi penerus kita ini harapannya juga karakter-karakter mereka ini bisa ditanamkan dengan metode PHBK ini. Betul, ya Bunda Ica ya. Betul sekali. Ya, baik. Kemudian Bunda Ica, sejak join di tahun 2021, menurut Bunda Ica sendiri dampak apa nih yang paling terlihat sejak diterapkannya metode PHBK ini? Kebetulan kami kan ke berbagai macam latar belakang sekolah nih di berbagai daerah gitu. Tentu saja itu banyak sekali ya dinamikanya gitu. Nah, termasuk tadi mungkin diceritain sama Mbak Citra, gurunya datang ya udah belajar aja gitu tanpa tahu tujuan pembelajarannya. Nah, ketika kita lakukan pendampingan secara intensif, kemudian dilakukan evaluasi, monitoring, itu guru-guru menjadi lebih terkoordinir gitu kegiatannya dan lebih memahami esensi dari pendidikan anak itu sendiri. Itu. Jadi dampaknya misal nih kalau dulu anak datang ke sekolah terus belajar, hari ini belajar apa ya? Oh, hari ini kita mewarna aja nih, besok nanti kita belajar ABC, ntar besoknya lagi berhitung. Ternyata tidak sesederhana itu gitu. Tapi ada tantangannya, ternyata banyak aspek yang harus kita kembangkan dalam sebuah pembelajaran gitu. Nah, dengan adanya pembelajaran PHBK ini dan kita dampingi secara intensif, guru-guru lebih luas gitu dalam kegiatan. Jadi dalam satu kegiatan ternyata banyak aspek yang bisa kita kembangkan. Dari mulai seninya bisa kita angkat, kemampuan berbahasanya juga dengan anak menceritakan kembali, kemudian kognitifnya juga bisa kita latih juga, kepercayaan dirinya dan banyak aspek lain. Itu gitu. tidak mudah itu apalagi untuk balita-balita mengasah public speaking. Betul. Kepercayaan diri. Dan itu memang sejak dini kita ajarkan, salah satunya dari kepemimpinan ya, tidak hanya kepercaya dirinya, tapi kepemimpinan. Yang mana biasanya kita anak itu digantian ya Bu Helda menjadi pemimpin kelas. Oh, jadi itu pemimpin baris, pemimpin kelas. Jadi itu tidak hanya satu orang itu aja ya. Betul. Jadi misalkan nih ada anak yang kurang percaya diri ya. Nah, dengan adanya pergantian ketua kelas, pemimpin kelas tiap hari, itu akan terbangun tuh percaya dirinya, gitu. Jadi harapannya semua anak itu bisa menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Mereka udah siap, gitu. masing-masing anak udah siap menjadi pemimpin, dibentuknya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk Bunda Helda sendiri, nah Laili penasaran gimana sih Bunda Helda proses belajar mengajar setiap hari di KB Harapan Bunda? Boleh dikasih tahu buat sahabat Bibos di rumah. Jadi kami di KB Harapan Bunda itu belajarnya mulai dari penyambutan, kemudian baris berbaris, kegiatan morning circle, dan pertemuan pagi itu ada namanya berita pagi ya Bu Ica. Nah, di berita pagi itu kami tanyakan kepada anak tentang apa yang sudah dialami pada pagi ini. Jadi satu tema diangkat. Situ anak bercerita, kemudian kami tuliskan di papan tulis poin intinya. Jadi selain mengenalkan karakter, dia mampu percaya diri bercerita, juga dikenalkan literasinya. Kata-kata yang diucapkan dituliskan di papan tulis supaya dia mengenal huruf. Kemudian yang kami yang di PHBK ini juga ada namanya jurnal menggambar bebas. Nah, itu di jurnal menggambar bebas, anak diberikan kebebasan untuk menggambar apa saja. Kemudian kami tanya, ini gambar apa? Kenapa jadi apa yang digambar, terus anak bercerita. Kalau di kelompok A, nah bisa kami tuliskan ceritanya, tapi kalau di kelompok B, kami ajak anak untuk mencoba menulis sendiri ceritanya kalau sudah mengenal huruf-huruf.
kemudian diceritakan. Jadi gambar itu tidak hanya sekedar menggambar, tapi anak bisa bercerita melalui Punya gambar. imajinasi apa sih Iya. gitu ya, Bu? Walaupun gambarnya cuma lingkaran, kayak itu anak usia 3-4, Iya. Bu, saya gambar angin puting beliung katanya. Jadi dituliskan aja oleh gurunya karena usianya baru 3 tahun kan, 3 tahun 4 tahun belum mengenal huruf. Jadi dituliskan angin puting beliung seperti itu. Jadi dia maunya gambar apa? Mau Iya. gambar apa? Ada Kemudian komunikasi yang dibangun juga di Iya, situ ya. tidak hanya kan kalau biasanya anak itu mewarnai. Kebiasaan di TK itu mewarnai. Tapi kalau di PHBK ini menggambar. Jadi tidak pada satu materi saja yang terserah anak mau menggambar apa saja. Diberikan kebebasan untuk berimajinasi. Iya, mengeluarkan Dan imajinasi. Mungkin juga yang masuk seni ya. Iya, Seninya masuk, jadi bahasa, seni, ya. literasi di sana masuk, bahasanya kadang anak yang malu untuk berbicara. Kepercayaan diri juga Nah, dilatih. iya. Kemudian terakhir Bu ada pilar. Pilar itu yang sangat kami masukkan setiap hari. Dari Tidak boleh hari ditinggal Senin, ya. inggih, Senin Selasa kami membacakan buku pilar. Konsep-konsep dasar pilar, misalkan kayak jujur seperti apa, amanah seperti apa. Kemudian Rabunya menanamkan pilar karakternya melalui bercerita. Kamis menggunakan boneka tangan berceritanya, dan hari Jumat itu seperti tadi ya acting. Kayak jujur kami menaruh uang di mana, di lantai. Kemudian secara alamiah kata ibu guru, ini duit siapa, uang siapa. Nah, jadi anak yang sudah tertanamkan kejujuran, ya bukan Bu, bukan milik saya. Nah, kemudian ini ditanya kepada siapa-siapa, punya uang siapa. Terakhirnya baru ditanamkan lagi bahwa sudah hebat karena sudah bersikap jujur dan tidak mengakui bukan miliknya itu. Itu Dan yang anak-anak juga hasil akhirnya diapresiasi. Iya, diapresiasi, ya, selalu. Senang ya, Betul. diapresiasi sama tingkah laku dan karakternya ini. Iya, Nah, itu. terus nih Bunda Helda, ini kan dari kegiatan yang sudah dilakukan, metode atau aktivitas apa nih yang menurut Bunda Helda paling efektif untuk membangun karakter secara holistik? Kalau untuk penyampaian pilar kan disampaikan setiap hari. Kemudian kami mengintegrasikan karakter-karakter yang kami sampaikan itu pada semua, dari datang sampai pulang. Tidak hanya nilai karakter yang hari itu saja sih yang kami tanamkan, tapi Sembilan pilar, 9 pilar dan karakter keempat, dan keempat itu setiap hari kami terapkan. Kayak misalkan anak bermain, kemudian nih waktunya kita mau istirahat, APE-nya dibereskan. Nah, habis itu kami puji, terima kasih sudah bertanggung jawab. Jadi kata-kata karakter bertanggung jawab, jujur itu selalu kami ucapkan. Tidak hanya terima kasih, tidak. Tapi kami Tanpa ucapkan alasan gitu ya? kata-kata iya selalu. Karakternya apa yang sudah dilakukan? biar dia tahu itu karakter apa yang sudah dilakukan. Iya, gitu. kemarin juga saya kebetulan sih Bu, ada teman di belakang rumah dia. Jadi saya titip Amal, saya titip pesan ya, Ibu titip pesan, sampaikan pesan ini kepada teman Ibu. Ternyata dia menyampaikan, terima kasih Amal sudah menjadi anak yang amanah, menyampaikan pesan ibu. Jadi anak tuh kayak semeriwah, senang dipuji karakternya, apresiasinya. Wow, luar biasa. Jadi ini CSR yang benar-benar sangat jangka panjang. Iya, karena itu misi kita sih memang. Jangka panjang juga, dan ini memang ketika dibentuk sejak usia dini, sahabat Bipos, bahwa memang sudah tertanam dan akan lebih mudah ketika dididik sejak dini ya. Karena semakin bisa dibilang seperti itu ya Bunda Ica, semakin kecil usia anak tersebut, maka untuk metode PHBK-nya akan semakin mudah ya. Semakin mudah, semakin tertanam dia karena seperti menulis di kertas kosong ya, gitu. Dan ada penelitiannya juga kan ya, bahwa untuk menerapkan karakter tuh sebaiknya
sebelum anak umur 7 tahun ya. Sebelum umur 7 tahun itu yang paling efektif. Iya, karena Usia itu lagi TK. tinggi. Bahasanya kita tuh mungkin spektrumnya ya. Jadi untuk mereka menerima karakter itu sangat bagus ketika diterapkan sebelum 7 tahun. Nanti semakin kecil, semakin bertambah umur semakin menurun. Sama kayak kita pengetahuan ya. Betul. Itu juga pasti semakin menurun, tapi sebenarnya kalau untuk karakter itu lebih cepat gitu. Jadi sebaiknya sebelum umur 7 tahun. Sebelum terpapar Sebelum hal yang negatif kan, Iya. sebaiknya dipaparkan yang positif. Luar biasa sekali Sobat Bipos yang ada di rumah pembicaraan kita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan closing. Tentunya sebelum closing kita akan mendengar statement terakhir nih dari Bu Citra. Seperti apa sih mimpi besar Adaro tentang generasi berkarakter sebagai pembelajar sejati yang ingin diwujudkan dengan program Adaro PAUD berkarakter ini? Iya. Jadi tadi seperti yang saya ceritakan ya, bahwa sebenarnya kenapa sih pendidikan karakter ini kita mulai dari di jenjang PAUD, karena mungkin masalah usia dan juga perkembangan untuk emosional anak itu sebaiknya dibangun ketika mereka masih di usia dini. Nah, kemudian kita itu kan sama-sama tahu ya bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2030 ya, di mana orang-orang penduduk yang berusia produktif itu lebih banyak porsinya di Indonesia gitu kan. Pertanyaannya, kita mau punya manusia produktif yang gimana sih yang di Indonesia gitu kan? Kita mau punya SDM yang gimana sih gitu. Makanya Adaro mulai tahun 2011 ya, mulai tahun 2010 itu menerapkan Adaro PAUD berkarakter ini karena dan itu dimulai di jenjang PAUD, dan kami menghitung pada 2030 anak-anak yang kita bina ini sudah mulai masuk di usia yang produktif itu gitu, dan kami pengen mereka menjadi SDM yang unggul dan berkarakter pada tahun tersebut. Nah, mungkin mereka sudah mulai bekerja, mungkin mereka sudah mulai berkarya di tempat masing-masing, atau bahkan mungkin memimpin, karena tadi kan dibilang memimpin dari usia dini ya, udah diajarkan ketika mereka memimpin, mereka menjadi orang yang berkarakter. Dan tadi sudah dibuktikan bahwa anak-anak ini ternyata betul bahwa mereka sustainable dan menjadi pembelajar yang sejati gitu. Jadi kita berharap tidak hanya daerah operasional kami, tapi SDM-SDM yang sudah kita bina ini akan menjadi SDM yang unggul di masa depan. Dan tentunya masa depan Indonesia tuh tonggaknya ada di mereka gitu kan. Iya, apa yang kita sudah sebenarnya mempersiapkan generasi ini ya gitu. Iya. Makanya tadi the future is now ya. Betul, karena mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita yang duduk di sini hari ini. Betul sekali, iya. Nah, baik. Dan kemudian selanjutnya ke Bunda Ica untuk closing statement-nya. Apa nih saran atau tips dari Bunda Ica untuk parents-parents yang ada di rumah atau guru juga boleh untuk membentuk karakter anak secara efektif? Oke, untuk kita sebagai orang tua dan guru, penting sekali ketika anak itu sudah melakukan hal baik, kita apresiasi. Jadi sekecil apapun kita apresiasi. Dan ketika anak itu belum mampu, maka kita motivasi. Jadi tidak mematahkan semangatnya gitu. Kita sebagai orang tua, apalagi di TK hanya beberapa tahun saja, mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian dengan lebih banyak paparan dari segala macam ya, segala pihak gitu, entah dari lingkungan pertemanan atau hal yang lain, maka peran orang tua di sini adalah satu hal yang sangat-sangat penting untuk menjaga konsistensi dari karakter itu. Jadi karakter itu bukan hal yang ketika itu sudah bisa, maka itu kayak misalnya kita gunting ya, misalnya kita sudah bisa menggunting, gak mungkin dong besok harinya kita nggak bisa lagi menggunting gitu. Tapi ketika itu sebuah karakter, jika tidak ditanamkan dengan sebuah konsistensi, itu bisa memudar gitu. Apalagi misal nih dia sudah jujur, ketika misalnya dia terpapar nih lingkungan yang kurang baik, bisa jadi dong suatu saat dia akan ikut-ikutan menjadi orang yang tidak jujur juga. Nah, itulah pentingnya dari peran orang tua untuk selalu mengingatkan, mengkonsistensikan, mengapresiasi dan memotivasi agar anak-anaknya selalu bisa bertahan dengan karakter-karakter baik itu. Setuju. Yes, konsisten ya. Konsisten kuncinya. Konsisten dan juga apresiasi. Walaupun dia cuman buang sampah ke tempat sampah, itu wajib banget nih parents apresiasi ya. Karena ketika sudah diapresiasi, ini motivasinya akan muncul terus ya. Oke, terima kasih Bunda Ica. Dan untuk Bunda Helda, closing statementnya apa pesan yang ingin Bunda sampaikan untuk rekan-rekan guru PAUD sama parents tentang pentingnya pendidikan karakter sejak dini? Iya.
untuk teman-teman di sekolah, baik di KB Harapan Bunda maupun sekolah lainnya, teruslah semangat untuk menjadi guru yang baik, guru yang disenangi oleh anak-anak, menjadi rumah kedua dari anak. Kemudian untuk orang tua juga kita sama-sama selalu belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik, berkarakter yang baik, karena orang tua itu adalah suri toladan kan Bu, contoh. Jadi sebelum kita mendidik anak berkarakter, kitalah sebagai orang tua yang harus berkarakter dulu. Itu saja. Betul, menjadi contoh baik. Ya, contoh bagi sang anak. Baik, terima kasih Bu Citra, Bunda Ica, Bunda Helda sudah berbagi cerita yang sangat menginspirasi di sini. Jadi secara alami Laili juga belajar, karena Laili punya anak juga usia 4 tahun. Pas banget ya usia Usia 4 tahun juga. Jadi ini Betul. semangat banget juga buat topik hari ini karena bisa saling belajar buat ilmu parenting. Betul sekali. Semoga programnya lancar terus, Bu Citra, karena ini juga menjadi CSR yang jangka panjang, dan juga ini sangat Masya Allah gitu kan, ini memang amal jariah ya untuk membentuk karakter-karakter anak generasi penerus bangsa. Betul sekali. Terima kasih sudah berbagi cerita sangat menarik, Bu Citra, Bunda Ica, Bunda Helda, dan Sahabat Bipos. Kita akan berjumpa lagi di Bitalk edisi berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan siaran live streaming ini. Laili dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.